justru menurut saya ini tuh timing yang keren ya. Ini tuh kayak semua akan riset dari nol lagi. Kompetensi yang dibutuhin itu dengan the new normal bisa aja beda. Justru bagus nih orang-orang yang mungkin kemampuannya sekarang mediocre ya. Tiba-tiba dia juga harus bisa kira-kira melihat trennya ke depan skill apa yang dibutuhin. Tadi kita udah ngomongin banyak tentang HR, kita ngomongin tentang future of HR juga. Nah mungkin kan Peter kan walaupun memang usianya relatif muda kan cukup berhasil lah kemarin itu dari award-award yang didapat dari HR Excellence Award juga 2018, 2019, 2020 apa namanya dan masuk ke company-company yang relatively juga cukup besar lah gitu. Nah, ada tips nggak sih buat orang-orang tadi kan yang memang fresh graduate, yang baru mau mulai karirnya, mereka mesti ngapain dengan kondisi kayak gini? Kalau kondisi kayak gini, pasti nggak boleh pasrah sih. Kalau tadi Pak Reynard ngomong tentang ini pasti berakhir, ya saya juga pasti believe bahwa ini pasti berakhir. Tapi kalau kita mau pasrah, terus juga saya melihat bahwa kadang itu kita terlalu nyaman jadi korban. Perusahaan melakukan PHK, saya korban kezaliman. Saya dizolimi oleh perusahaan. Ya benar. Misalkan kayak ya udah itu kan mau nggak mau terjadi, perusahaan mungkin udah nggak bisa afford karyawan lagi, terpaksa harus dilakukan. Perusahaannya dizolimi sama corona juga. Nah iya, jadi kadang itu kita melihat halnya itu jadi hal itu kadang ya melihat sesuatu itu dari kacamata korban. Tapi kita juga harus ya sedih nggak? Ya pasti sedih. Tapi kalau terlalu senang dalam kesedihan, akhirnya kita tuh negatif banget. Nah, jadi hal yang di masa kayak begini, itu tuh harus yakin bahwa ini akan berakhir. Dan justru menurut saya ini tuh timing yang keren ya. Ini tuh kayak semua akan riset dari nol lagi. Kompetensi yang dibutuhin itu dengan the new normal bisa aja beda. Justru bagus nih orang-orang yang mungkin kemampuannya sekarang mediocre ya. Tiba-tiba dia juga harus bisa kira-kira melihat trennya ke depan skill apa yang dibutuhin. Cepat-cepat belajarin. Karena yang jago-jago pun juga mau nggak mau kan dia kena dampak juga kan. Tiba-tiba dia harus berubah cara dan lain-lain segala macam. Nah, justru jadi kayak misalkan dibikin ya, dia kalau yang rendah ini segini, yang tinggi ini misalkan segini. Sekarang jadi sama-sama begini nih nanti nih. Nah, makanya saya bilang itu riset. Jadi momen yang bagus banget untuk banyak upskilling diri, banyak berpikir positif, banyak exercise. Jadi kalau ikut webinar, kalau ikut online course, jangan cuma didengerin doang. Tapi seenggaknya biasakan bikin sebuah action plan, ya kan. Habis ngedengar sebuah materi, gimana cara gue implementasiinnya ya. Nah, dengan cara kayak begitu, itu bakalan bikin kita itu terbiasa itu untuk melihat sesuatu, tulis, jalanin. Melihat sesuatu, tulis, jalan. Nah, itu yang habit yang menurut saya harus dibuat. Kan kalau saat ini lagi cari kerjaan juga ya, itu berarti punya waktu luang banget untuk benar-benar nyerap semua ilmu. Saya belajar ilmu, misalkan ilmu teknologi 10 tahun yang lalu sama yang sekarang tiba-tiba udah berubah banget. Nah, makanya saya bilang itu momen yang pas banget ya. Yang dulu kita tahu sebelum corona dan during corona seperti ini, yang dulu relevan, sekarang belum tentu jadi relevan lagi. Jadi benar-benar banyakin baca, banyakin belajar. Tapi paling penting adalah juga ngomongin tentang diri kitanya sendiri ini dulu. Kalau misalkan kita terbiasa untuk gue nunggu aja deh, gue lebih suka gue jadi followers. Nah itu sulit sih kalau menurut saya. Kalau kita lebih senang menjadi followers, kita seenggaknya juga prinsipnya kan orang kan hidup cuma sekali ya kan. Seenggaknya ya ada sesuatu yang nggak cuma sekedar kerja pulang.
Berarti Itu ini hidup berlaku juga untuk bosan banget. berarti berlaku juga untuk orang-orang yang memang udah experience ya. Maksudnya Pasti. dia udah masuk workforce, udah masuk pengalaman, tapi dengan kondisi seperti ini ya tetap harus improve lagi, belajar lagi karena skills-nya bisa jadi beda nanti ketika dia masuk gitu. Beda banget. Makanya kayak saya bilang, yang saat ini masih mediocre bisa ngejar yang experience, yang experience mau nggak mau kan Harus goyang juga nih. naik lagi ya. Iya, itu makanya dia juga harus belajar lagi. Makanya apalagi kayak semua orang kan lumayan takut lah dengan kondisi yang kayak begini, nggak bisa diprediksi, terutama dari segi bisnis. Dulu butuh posisinya A, sekarang ini di perusahaan tersebut belum tentu butuh lagi posisi itu. Bisa, Berarti in a way ini kayak seleksi alam ya, Pak? exactly. Nah, saya selalu suka ngomongin yang namanya revolusi pekerjaan. Ya, setiap revolusi itu pasti ada pekerjaan yang tergantikan. Nah, ini yang kenapa kita harus selalu upskilling. Ketika kita melihat kayak begini, ya bagi saya ini kan sebuah force major yang mengubah hidup semua orang banget ya. Kan ini kan persis kayak revolusi industri banget. Dia berpengaruh banget ya. Kalau saya lihat misalkan belajar dari sejarah, kalau dulu ada orang yang dibayar hanya untuk bangunin orang sebelum ada alarm. Ya setelah ada alarm, nggak ada lagi pekerjaan itu. Dulu di hotel ada namanya apa? Morning call. Ya misalkan morning call atau kalau nggak yang lift ya, dulu harus ada operator lift-nya. Nah itu kan kalau berarti kasihan dong dia pekerjaannya hilang. Yes, kasihan. Tapi itu juga timing untuk dia juga harus upskilling. Apalagi ketika kayak begini HR. Semua sekarang banyak banget startup yang bergerak di bidang HR. Itu berpengaruh banget tuh. Terutama untuk rekrutmen ya. Ketika saya dulu bikin startup sebelumnya itu yang namanya JobSmart. Itu tuh saya bisa bikin gimana screening ribuan kandidat itu dalam waktu 1 detik. Untuk lihat dari segi psychological test-nya, karakternya seperti apa, di-matchingkan dengan karakter dari posisi tersebut. Misalnya untuk pekerjaan sebagai seorang admin, kira-kira atribut yang cocok itu apa aja sih? Oh, dia harus punya segi ketelitiannya, dia harus punya introvertnya, dia punya apanya lagi, dia punya apanya lagi. Di-matchingkanlah dengan kandidat hasilnya ya. Nah, ketika saya bikin itu di tahun 2017-an, 2015 sampai 2017, itu tuh malah saya dibenci sama HR. Kenapa? Karena itu akan ngilangin pekerjaan mereka. Kalau seandainya sekarang kita tahu bahwa di sebuah perusahaan, paling banyak recruiter itu kerjanya ngapain sih? Screening. Kalau screeningnya udah nggak ada, ya artinya pekerjaannya udah nggak ada. Nah, itulah after corona bisa aja ada pekerjaan HR tertentu yang akan mulai punah. Nah, makanya harus banyak-banyak lihat teknologi apa yang bisa ngebantu. Intinya adalah kalau kita belajar dari ilmu ya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang terus pasti bisa di-automate. Nah, kalau mau jadi HR yang long last, kalau bisa cari yang niche market lah. Kalau dia melakukan itu terus, dia melakukan rekrutmen terus, ujung-ujungnya jadi apa sih? Ya kan, kalau misalkan kita bedain antara rekruter yang yang pengalamannya 20 tahun sama yang baru 1 tahun, yang membedakan adalah ya jam terbangnya banget gitu loh. Tapi kalau dari segi skill set yang dibutuhin, ya nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Nah, itu yang kita ngeliat bahwa gap requirements itu makin lama itu makin shorten. Kalau sama kan kayak tadi kita sempat singgung mengenai pengalaman sama pengalaman tadi ya. Ya ngomong loyalty juga, kita melakukannya itu selalu baru, terus kita selalu ngelakuin sesuatu yang beda, terus itu malah membentuk experience kita. Nah, pekerjaan, ya kalau bagi saya sendiri, carilah di masa-masa seperti ini tuh pekerjaan-pekerjaan yang ya harusnya bisa long last sih.
Karena juga kita Dan, nggak tahu dan sampai ini kapan. berlaku juga untuk semua profesi ya. Maksudnya nggak hanya Profesi pasti. Maksudnya Yes. terlepas dia sales, terlepas dia customer Yes. service, terlepas dia pabrik pun juga dia harus mulai mikir bahwa ketika pekerjaan saya bisa diotomisasi, kerjaannya gitu-gitu aja, saya juga harus mikir gimana cara saya bisa melakukan ini dengan lebih baik. Yes. Nah, kalau saya pribadi, saya ngerinya itu kalau di pabrik sih. Kalau kayak begini, gara-gara ada social distancing. Tiba-tiba nanti diganti mesin semua. Pabriknya diganti mesin aja deh, udah deh. Karena kan secara nggak langsung di pabrik nih, harusnya masuk 1.000 orang, tiba-tiba gara-gara social distancing cuma masuk 300 orang atau berapa ratus orang. Harus nyediain hand sanitizer lagi ya? Yes. Jadi ke produktivitas. Terus juga jam kerjanya juga gara-gara kepotong, misalkan waktu itu kan ada sempat jam transportasi ya. Kalau di Jakarta ya kan dibatasin jamnya. Nah, kalau kayak begini ya dia mau 24 jam ya terserah itu. Nah, itu yang saya worry adalah semakin pentingnya teknologi itu di masa after crisis ini itu bahkan lebih kencang lagi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kalau bisa yang berulang-ulang terus diganti pasti. Ya, tapi prinsipnya sama sebenarnya, di mana ketika misalnya saya contohnya kerja di pabrik gitu ya, saya kerjaannya ngepakin aja gitu, ngepakin barang masukin ke plastik misalnya. Ya. Nah, itu kan sangat mudah digantikan oleh mesin. Cuman ketika saya bisa mikir bahwa kalau misalnya saya gini, saya bisa improve dengan kayak gini, saya bisa suggest ke company pakai plastik yang gini aja sehingga lebih cepat. Itu kan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Yes, yang selama ada human touch-nya itu pasti nggak bakalan bisa digantikan oleh mesin ya. Contoh misalnya untuk yang kayak rekrutmen pun, yang di-automate adalah proses screening-nya. Ya, interview pun juga pasti tetap butuh yang itu karena butuh insting, butuh feeling, nggak mungkin itu sesuatu yang bisa di-automate banget. Butuh human touch banget juga. Jadi ada yang bisa dilakukan automation, ada yang nggak bisa. Dan kuncinya gimana cara kita ngelihat aspek-aspek mana yang nggak bisa, yang kita fokuskan, kita kembangin lagi. Kalau yang bisa ya sebisa mungkin kita mendorong juga otomisasi itu sehingga kita bisa fokus ke orang-orang kita di. Ya, itulah. Balik lagi ke pembicaraan kita di awal di mana HR juga sama. Iya, HR business partner balik lagi kayak gitu sebenarnya. Ya. Kalau saya masih sebagai seorang business partner, saya ada di pabrik, yang saya suggest adalah itu. Daripada ini kita produksi kita terganggu, ya kan sekarang isu kesehatan lagi tinggi banget. Gimana caranya kita bisa tetap profitable? Tetap running the business. Ya saya pasti akan suggest untuk coba deh hitung kerugiannya deh. Ketika lu ngeganti ini jadi mesin, pasti kan ada investment. Tapi ketika usaha lu nggak buka, pabrik yang nggak beroperasi, lebih gede. Nah itulah bisnis partner itu seperti itu. Jadi langsung harus cepat. Oh ini harus ngerti juga tentang kira-kira hitung-hitungan dengan produktivitas dan lain-lain. Mantap. Thank you Pak Peter. Saya jujur belajar banyak nih Pak atas sharingnya. Thank you. Sayang sekali kita hanya bisa bertemu via udara Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita ini semua kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Banyak yang ingin kita diskusikan, terutama untuk dunia HR juga. Mudah-mudahan waktu yang Bapak sempatkan bermanfaat juga buat Bapak. Mudah-mudahan nanti bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Thank you banget. Thank you, Pak.